Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mendemokan bagaimana melakukan input data pada tabel yang memiliki relasi one to one dan one to many. Jadi langsung kita bahas one to one-nya kayak mana, one to many-nya seperti apa. Seperti itu. Pada video sebelumnya kita mendemokan bagaimana nginput data yang tidak ada relasinya gitu. Jadi hanya data itu saja. Misalnya kemarin data hobi saja dan data prodi saja. Bagaimana nginputnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan nginput data mahasiswa. Mahasiswa ini sebenarnya datanya cukup kompleks ya, karena semua relasi ada. Mahasiswa ini ada hubungannya dengan user one to one gitu. Kemudian dia ada relasinya ke prodi. Jadi di sini ada prodi ID. Nah, bagaimana ini kan prodi ID ini sebenarnya kita nggak bisa nginput sembarangan. Kenapa? Karena itu harus sesuai dengan ID-nya prodi di tabel prodi. Seperti itu. Kemudian di sini ada many to many gitu. Nah, itu. Oke. Tapi ini many to many kita bisa buat kita buat dulu formnya untuk input one to one sama one to many. Namun untuk many to many akan kita buat di video yang terpisah. Apakah bisa? Bisa. Jadi nggak mesti harus sama-sama. Nah, sekarang di bagian sini mahasiswa dengan prodi gitu ya. Jadi kita harus nginput ini berdasarkan ID-nya prodi. Jadi nggak bisa kita nginput sembarangan gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan user, sebenarnya kita bisa saja menginput mahasiswa dulu dengan ID-nya dari prodi ID gitu ya. Kita buat aja dulu one to many. Namun demikian, karena ini relasinya one to one gitu ya, one to one jadi satu-satu gitu. Kalau kita buat mahasiswanya dulu, kalau kemudian kita buat usernya, eh, itu nanti ada kemungkinan ada mahasiswa yang nggak punya user, bisa jadi seperti itu karena lupa nginput dulu mahasiswa, kemudian baru nginput user ya, bisa lupa gitu. Jadi kita akan menginput menginput data mahasiswa beserta usernya. Jadi nanti ketika kita nginput data itu satu form untuk menginput dua tabel, tabel mahasiswa dan tabel user. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita akan demokan. Nah, bagaimana cara nginputnya? Kalau di bagaimana proses untuk menginput data ke tabelnya? Nah, kemarin kita sudah jelasin bahwa untuk input data ke dalam tabel, nah, kita menggunakan seperti ini. Ini formatnya seperti ini ya. Kita buat dulu recordnya untuk insert data, kita new model, kemudian kita isi datanya, kemudian kita simpan. Sedangkan untuk ngedit seperti itu bedanya cuma ada di sini. Nah, bagaimana kalau yang ada relasinya? Sebenarnya prosesnya sama saja, nggak berubah sama sekali. Makanya saya tidak membuat slide baru di sini, kecuali nanti untuk yang many to many ya, ada sedikit kode yang, tapi sama di sini, cuma nanti ada sedikit satu kode, satu baris bahkan hanya satu satu baris kode tambahan untuk many to many. Tapi untuk one to many sama saja, cuman mungkin nanti apa namanya, ada beberapa yang berubah dari sisi, kayak logika yang mana dulu gitu ya. Kemudian yang berubah palingan di bagian form saja, tapi kalau dari sisi ininya sama semua. Oke, langsung kita demokan. Nah, oke, karena kita mau nginput data mahasiswa mahasiswa ya, data mahasiswa, sama seperti yang sebelumnya, kita harus siapin dulu nih yang seperti inilah. Tapi kan ini untuk prodi ya. Jadi kita buat dulu ya ini form create, edit, delete, metode ini untuk mahasiswa. Jadi kita buat dulu di sini. Eee, pertama-tama saya akan kita buka dulu yang ini, kalau terlalu banyak kita tutup aja dulu ya. Terlalu banyak ya yang terbuka. Eee, nah, indeks sudah ada, sel sudah ada. Oke, sekarang kita buat metode untuk nah, untuk apa? Untuk create. Jadi public sama semua namanya public function create. Oke, potong dulu. Kemudian sama seperti yang sebelumnya, store gitu ya. Kemudian create, store sudah. Kemudian edit ya.
edit ya sama kemarin ya pasti ada ID-nya. Kemudian yang terakhir adalah update untuk menyimpan ini, data mahasiswa. Nah, oke, jadi nggak ada yang berubah ya dari sisi ininya. Kemudian di bagian apa namanya? Di bagian view kita tambahin dua buah file tadi ya, tiga buah file. Pertama kita nambahin form.lab.php, PHP ya, jangan salah. Kita tambahin apa namanya? eh, create gitu ya, .lab.php. Kemudian kita buat yang namanya edit.blade.php. Oke, selesai. Jadi, oh belum, view-nya sudah selesai maksudnya. Sekarang kita tinggal membuat routingnya untuk masing-masing itu metode ya. Nah, kita buat dulu untuk yang create. Create itu di atasnya show ya. Karena ternyata urutannya untuk yang ini sama. Kenapa harus kita pentingkan? Karena memiliki ini yang sama, pola yang sama. Jadi mahasiswa create. Nah, jadi di sini metodenya adalah create. Untuk metode ditulis. Name-nya adalah mahasiswa create. Jangan lupa titik koma. Nah, kalau kita perhatikan tuh sama semua gitu ya. Cuma bedanya nih. Kalau di sini masih controller di mahasiswa gitu. Jadi pola untuk penamaan, pola untuk URL-nya, nah, ininya, metodenya itu sama. Jadi kalau kita sering berlatih, kita akan ingat. Root, tidak perlu dihafalin. Get, oke, met, oke, mahasiswa. Setelah ini store, oke, metodenya store, kemudian namanya kita kasih namanya adalah mahasiswa titik store. Kemudian root get, misalkan apa ini mahasiswa titik garis miring edit. Oh, harus ada ID-nya. ID mana yang mau diedit? ID-nya mahasiswa yang mau diedit. Nah, kemudian metodenya adalah edit. Nah, mahasiswa dot edit. Dan yang terakhir dari sini adalah mahasiswa garis miring update. Nah, yang di atas itu untuk formnya, yang ini untuk prosesnya update-nya. Update. Kemudian kita jangan lupa kasih nama yaitu mahasiswa.update. Oke, jadi root sudah, di bagian view sudah kita buat filenya, belum isinya belum, dan kita di controller telah buat metode yang kita perlukan. Oke, selanjutnya sama seperti yang sebelumnya, kita buat dulu dari create-nya. Nah, di bagian sini. Nah, di bagian sini, kita lihat di sini. Kita lihat dulu relasinya ya. Oke, mahasiswa, saya kan one to one dulu. One to one. Bukan one to one sih. Ya, ini. Mahasiswa dengan user kita pengen inputnya bersamaan. Jadi mahasiswa punya user. Jadi waktu dia input mahasiswa, itu nggak hanya data mahasiswanya, tapi usernya gitu. Jadi sekaligus waktu kita input mahasiswa beserta dengan usernya. Karena ada dua tabel, maka karena dua tabel yang terpisah, maka nanti ada proses yang terpisah untuk nyimpan mahasiswa user. Tetapi kita nyimpannya bersamaan. Kenapa nggak sendiri-sendiri? Misalnya buat pom mahasiswa, buat pom user, nanti kelupaan. Mahasiswanya kita input, nanti ada mahasiswa yang tidak ada usernya. Nah, biasanya kalau tipe yang seperti ini, itu dibuat di dalam satu pom yang sama gitu ya. Jadi di sini kita buat mahasiswa baru, berarti kita buat aja mahasiswa, new mahasiswa. Nah, sama seperti sebelumnya. Karena kita juga menginput data user, maka user sama dengan new user. Nah,
Nah, jadi itu harus ada dua model ya. User ini kita harus, nah kita sudah ngimpor mahasiswa ya. Sekarang kita ngimpor user, app models sama user gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini. Jadi modelnya dua. Bedanya dengan yang sebelum, modelnya satu, yang ini dua. Itu aja bedanya. Selanjutnya, kita ya sama ya. Kita apa namanya? Kita tentukan ini metodenya pakai apa? Karena input ya post, gitu ya. Satu. Yang kedua, ini nyimpannya kemana nih actionnya gitu. Actionnya kemana? Nah, waktu kita mau nyimpan ke root yang mana gitu. Kita mau kirim kemana? Kita mau ngirim ke mahasiswa titik store. Ya. Oke, setelah itu eh oh sorry, ini salah, bukan di store ya. Oke, harus di dalam create ya. Sini, sorry. Nah, formnya yang mana? Jadi kita buat view-nya, kita panggil view, yaitu mahasiswa titik create. Nah, datanya yang kita mau kasih ke dia adalah data mahasiswa, kemudian data user, kemudian data method yang akan dipakainya apa gitu ya. Ada panjang jadinya. Di sini kita perlu yang namanya actionnya kemana. Kalau panjang terlalu panjang seperti ini, sebenarnya nggak ada masalah ya. Cuman kadang-kadang tidak enak dilihat gitu. Terlalu panjang kadang kita membingungkan kita. Jadi biasanya saya akan enter aja di sini ya supaya enak gitu. Jadi supaya enak kan, dan ketika nanti kalau mau ada tambahan informasi ya kita tinggal nambahin bawahnya aja. Nah, gitu. Nah, ini lebih menarik daripada yang tadi, lebih readable gitu ya. Kita bisa lihat bahwa view-nya adalah create, kemudian di sana kita kasih data mahasiswa, kita kasih data user, kita kasih metodenya apa, dan kita kasih action-nya kemana. Selesai. Eh, oke, sudah. Sekarang kita buat form-nya. Nah, form-nya, oke, di bagian sini kita sama seperti yang tadi, oh sorry, extend. Kita menggunakan layout 2 ya. Layout ya sama aja layout 1 sama layout 2 gitu ya, nggak ada masalah. Kemudian section konten kemarin jangan lupa tutupnya, saya langsung tutup aja supaya nggak lupa nanti. Oke, kita kasih di sini headernya H2 misalkan form input mahasiswa. Nah, formnya di mana? Formnya kita include di sini. Mahasiswa form. Nah, ini. Jadi formnya ya di sini. Oke, formnya kayak mana? Nah, sama sebenarnya dengan yang sebelumnya. Yang ini nggak ada berbeda. Hmm, action dulu ya. Actionnya kemana? Variable actionnya tadi. Oke, metodenya apa? Metodenya kalau yang di atas ya pasti post gitu ya. Nah, kemudian di sini jangan lupa tutup dulu supaya nggak lupa nutup. Misalnya seperti itu. Kemudian metodenya berdasarkan karena metodenya bisa berubah untuk edit sama delete. Sorry, untuk input sama edit. Jadi kita buat tadi pakai variable tadi ya, metode di sini. Oke, sorry. Dan yang selanjutnya adalah CRSF untuk security. Oke, langsung saya buat aja di sini buttonnya. Tipenya submit gitu ya. Simple. Oke, sekarang bagaimana inputannya? Kalau bagaimana membuat form, nanti form ini kita bisa pakai untuk input dua buah tabel, yaitu tabel mahasiswa dan tabel user dan mahasiswa secara bersamaan. Nah, sebenarnya tidak ada perubahan ya, tidak ada kayak suatu hal yang spesial, sama saja sebenarnya. Jadi tinggal kita gabungin aja kolomnya. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk mahasiswa apa aja sih inputannya? Name, nama, tempat lahir, tanggal lahir, sama prodi, kan gitu. Jadi kita tinggal buat aja satu-satu. Name misalkan.
Itu tipenya apa? Pasti kita menggunakan input. Nah, gitu teks. Nah, namanya apa? Nim. Ya, namanya adalah nim gitu ya. Kemudian kita buat value-nya juga sama ya. Nim. Mahasiswa nim. Kita kasih BR untuk enter ya. Nah, nim nama. Oke. Ini sama ya sebenarnya. Jadi kita bisa ubah yang sudah ada. Nim diganti dengan nama. Apalagi nim nama tempat lahir, tanggal lahir. Oke. Tempat lahir. Jadi di sini tempat lahir kan inputan biasa ya. Jangan lupa, jangan salah ya. Tempat lahir. Oke. Yang terakhir adalah tanggal, bukan terakhir ya. Yang selanjutnya tanggal lahir. Oke. Nah, karena tanggal lahir ini adalah tanggal, nah kita sebenarnya simple, kita tinggal rubah tipe teksnya ini menjadi tanggal itu bahasa Inggrisnya date. Di HTML sudah menyediakan itu. Oke. Sekarang kita coba lah. Kita akan coba, jadi ini memang masih untuk ya mahasiswa ya. Kita tulis aja di atasnya gitu ya. H3 mungkin. Informasi misalnya data data mahasiswa gitu ya. Oh ini sorry. Harusnya di mahasiswa ya. Kita mahasiswa ya, create. Nah, udah muncul nggak formnya? Nah, sudah nih. Lihat nih, tanggalnya ada. Nah, gitu ya. Jadi pilihan. Ini nama tempat lahir, tanggal lahir. Nah, yang terakhir adalah prodi. Dia dari prodi mana gitu? Prodi ID. Dia dari prodi mana? Nah, ini berubah untuk oke, kita pakai yang ini dulu ya. Nanti kita oke. Input tipe teks prodi ID, jangan prodi ID. Nah, gitu ya. Oh, di sini jangan lupa. Oh iya, value-nya ini jangan lupa kita wajib sangat direkomendasikan di dalam kurung di dalam tanda petik ya. Kebetulan saya lupa ini. Nah, saya lupa dikasih di tanda. Nah, ini harusnya mahasiswa dalam kurung dalam tanda petik baru yang value-nya gitu. Ini itu very recommended dan kadang-kadang itu berpengaruh. Jadi kalian jangan lupa kasih tanda petik. Nah, di dalam tanda petik. Terserah sih tentang petik satu petik dua nggak masalah. Tapi yang penting dalam tanda petik. Nah ini prodinya ya, prodi ID seperti itu. Nah ini harus harus diinput sesuai dengan data yang ada di dalam databel, data yang ada di tabel prodi sebenarnya. Jadi jadi kalau kita ingin mahasiswa itu dari manajemen, maka kita harus input 8. Cuman masalahnya adalah nggak mungkin kita hafal ID-nya. Foreign key itu kan nggak mungkin kita hafal, nggak mungkin kita buka database. Dan satu, yang kedua tidak mungkin kita eh, hafal begitu. Kemudian ini bisa saja ada kesalahan input dan yang lain-lain gitu ya. Sehingga bagaimana ini? Nah ini kan adalah supaya dia terrelasi one to many dengan si prodi ya yang ini. Maka ini harus kita input sesuai dengan nama, sesuai dengan data prodi. Nah, sebenarnya itu. Sehingga yang di sini nggak bisa kita dalam bentuk inputan. Bagaimana caranya? Nah, lebih bagus kita bentuk dalam bentuk
radio button, kayak pilihan radio button, atau menggunakan check drop down gitu ya. Nah, nah, di sini saya akan menggunakan dulu untuk di awal ini saya akan menggunakan radio button. Jadi kita radio button. Nah, sehingga harusnya di sini ada banyak pilihan. Jadi dalam bentuk pilihan prodi. Jadi prodinya ada banyak gitu, nanti kita bisa pilih salah satunya. Nah, untuk itu supaya ada data supaya muncul nih data prodinya apa aja harusnya ada muncul di sini. Bagaimana cara memunculkan daftar prodi sehingga kita bisa pilih? Ya, kita tinggal impor aja di sini prodi use app models prodi ya gitu. Kemudian kita pengen munculkan semua prodi di sini supaya bisa kita pilih. Sehingga kita harus ambil data prodi di sini. Nah, di sini. Data prodi, prodi. Kita nggak input ya, kita mau ngambil datanya. Jadi bukan new prodi, tapi nah seperti ini. Kalian bisa menggunakan get atau all gitu. Data prodi, kemudian kita taruh di view untuk supaya bisa dipakai untuk nampilin data prodi yang akan mereka pilih gitu ya. Data prodi. Data prodi. Masih prodi. Nah, sebelum kita pakai kita coba refresh untuk meyakinkan bahwa tidak ada hal yang kita lakukan itu menjadi error gitu ya. Oke, nggak ada error berarti aman. Sehingga di bagian formnya ini oke kita nggak buat ini tapi oke kita akan oke prodinya itu nggak nginput sendiri tapi kita tampilkan list of prodi gitu ya. Jadi kita pakai perulangan. Kita sudah punya data prodi kan. ASCII key index. Nah, di sini n for each. Gitu. Ini karena dia pilihan kita milih satu, jadi di sini tipenya adalah radio ya supaya kita bisa pilih. Kemudian value-nya ya ini. Sorry, ini bukan value tapi name-nya. Name-nya sorry, ini value-nya. Nah, di sini name. Value-nya, nah ini kita akan ganti menjadi apa? Menjadi prodi in ID. Nah, itu. Dan yang terakhir di sini, sorry ini kok indeks ya? Prodi. Dan di sini kita tulis prodi nama. Kita lihat hasilnya seperti apa. Refresh. Nah, seperti ini. Kita mungkin kasih di sini titik 2 ya. Kemudian kita kasih BR supaya dia enter. Nah, kita lihat tuh. Jadi waktu kita misalnya mau input prodi, kita nggak menginput manual, tapi kita ingin pilih. Misalnya mahasiswa ini dari teknik sipil, kita klik di sini. Oh, lain dia dari teknik informatika, kita klik di sini, dia akan berubah. Nah, di sini kalian yang harus perhatikan adalah di bagian namanya sama sesuai nama kolomnya tadi. Cuma di sini nilainya, value-nya bukan mahasiswa prodi lain, tetapi adalah karena dia pilihan, maka misalnya teknik informatika, ID-nya berapa. Misalnya ini nama prodinya. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi untuk menampilkan jadi nanti kalau kita input data prodi ini otomatis akan tertambah. Nah, itulah yang relasinya one to many tadi. Jadi kalau misalnya mahasiswa memiliki banyak prodi, waktu inputnya maka nanti dilihat, maka ada muncul prodi apa saja dia. Nah, prodinya bisa bertambah. Kalau prodinya di input, misalnya kita demokan saja langsung, gitu. Misalkan ada kita nambahin prodi gitu ya. Misalkan kita nambah prodi. Misalnya prodi create eh, ini. Kita nambah prodi misalnya kita tambah prodi S1 eh, hukum gitu ya. Prodi S1 hukum. Ketika kita simpan, nah itu kan akan tertambah ya. Datanya akan disimpan ke tabel prodi.
Nah, di sini waktu kita refresh, itu pilihannya akan muncul juga. Nah, S1 hukum, bahkan itu terrelasi gitu ya. Jadi waktu kita nginput ini tidak ada kesalahan salah input ID-nya prodi. Oke? Nah, ini data mahasiswa seperti ini. Jadi kita sudah menyediakan form untuk semua kolomnya gitu ya. Oke, selanjutnya bagaimana? Ini mahasiswa. Selanjutnya adalah user. Nah, karena kita pengen input datanya si user. Nah, sama seperti yang tadi, kita tinggal buat ini. Username, password, level, mahasiswa, ID. Oke. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi di sini username, jadi sama dengan inputan juga sama. Eh, namanya adalah username, value-nya adalah username, dan terakhir adalah password. Nah, password ini tidak ada value. Selanjutnya adalah level dan mahasiswa ID. Oke, level ini, levelnya kan kalau mahasiswa, levelnya apa? Mahasiswa. Ada nggak level yang lain selain mahasiswa untuk mahasiswa? Tidak ada. Kan nggak mungkin mahasiswa jadi admin atau mahasiswa jadi dosen, kan nggak mungkin. Jadi level ini adalah sesuatu hal yang pasti bahwa dia adalah seorang mahasiswa. Nggak akan berubah. Sehingga kita nggak perlu buat inputannya. Selanjutnya mahasiswa ID. Ada nggak mahasiswa ID apakah di-input? Tidak. Mahasiswa ID tidak di-input ketika kita menginput data ini, nggak mungkin kita input mahasiswa ID. Kenapa? Mahasiswanya aja belum ada, bagaimana kita tahu ID-nya? Jadi mahasiswa ID akan bisa diperoleh ketika mahasiswanya sudah ada. Jadi nginput dulu data mahasiswanya. Setelah mahasiswa ada di input, bisa diinput baru kita bisa simpan data user. Jadi nanti akan ada urutan proses di bagian store. Nah, untuk formnya cukup seperti ini saja. Oke? Cukup seperti ini saja. Oke, selanjutnya kita coba. Misalnya NIM. Tadi kita misalnya satu misalnya ini 220001 misalkan namanya adalah eh, Dodi. Tempat lahirnya misalkan Karanganyar. Nah, tanggal hari kapan dia lahir gitu ya. Misalnya dia lahir, nah ini kita bisa pilih anak untuk berapa ini. Misalnya tahun 2008 di bulan Juli tanggal sekian gitu. Prodi apa dia? Teknik informatika. Oke, username-nya apa? Tetap saya pengen username-nya ya mungkin samain aja dengan username gitu ya. Passwordnya samain aja dulu gitu. Oh ini password. Nah, tipenya password ya harusnya supaya di ini gitu ya. Tapi kita refresh lah gitu ya. Oke, supaya sesuai gitu ya. Name, nah yang tadi namanya adalah Dodi tadi ya. Dodi gitu ya. Jadi Dodi, tanggal lahir Karanganyar gitu ya. Kita bisa pilih yang ini atau kita bisa ketik manual. Misalnya supaya enak ya 07. 07 bulan tanggal berapa? Bulan 7 tanggal 20 2008 misalkan. Dia teknik informatika, jadi kita pilih. Kemudian ini username-nya sesuai dengan NIM misalkan, passwordnya juga sesuai dengan NIM. Jadi kayak gini, kita simpan, kita kirim untuk kita pilih kirim untuk disimpan. Oke, kita lihat oh error. Nah, kita tadi ngirimnya pakai post kan. Nah, kalau ada tampilan seperti ini yang tulisannya gini, the post method
post method. Jadi metode yang dikirim lewat post. It is not supported for root. Jadi rootnya itu nggak support di sini. Jadi ada masalah di mahasiswa titik nggak mahasiswa store gitu. Ada masalah di sana. Dia bilang mahasiswa store ini metodenya get, harusnya kan post ya. Berarti di situ kemungkinan kita ada kesalahan ketik. Nah, ini dia. Ternyata ada kesalahan ketik. Nah, tadi saya ada kesalahan ketik. Nah, kalau store itu karena untuk nyimpan metodenya adalah apa metodnya? Post. Yang untuk update. Nah, ini saya jadikan co-edit put semua post get semua ya, harusnya disesuaikan. Ya, ya kita masih bisa perbaikin. Continue. Nah, data berhasil dikirim. Jadi datanya berhasil dikirim. Nah, sehingga kita bisa ambil datanya kalau sudah berhasil dikirim, maka kita gampang untuk ngambil datanya. Oh, ini jangan lupa request, dulu request di karena apa kita mau ambil datanya. Nah, sekarang kita ambil aja dulu datanya, ya tuh kita ambil datanya. Hmm, tadi kita ngirim apa? Kadang-kadang kita lupa sehingga kita bisa lihat. Kita tadi ngirim apa? Kita ngirim inputan apa yang kita input. Nah, NIM nama tempat tanggal lahir prodi. Jadi kita nginput NIM nama tempat tanggal lahir prodi itu untuk dan prodi ID ya, jangan lupa tuh. Jadi NIM nama tempat tanggal lahir. Nah, jadi kita untuk data mahasiswa dulu ya. Ada 5 yang kita input. Oke. So, kok di sini sorry, salah di bagian sini. Jadi kita input eh, tadi NIM satu nama tempat ini. Kita apa namanya? Kita ambil dulu datanya. Nah, ini dia datanya. Ya kan? NIM nama tempat tanggal lahir prodi. Jadi kita ambil. Nah, kita buat variable. Oke. Oke, request input. Nah, seperti ini. Oke. Oke, sekarang untuk yang user si masih user kita input tadi. Jadi ada dua, username dan password. Nah, gitu. Itu aja kan yang kita input, username dan password. Oke, kita oke, request input. Nah, di sini setelah kita terima datanya, tinggal kita proses untuk input ya. Masukkan ke dalam tabelnya. Ada dua tabel, yaitu tabel mahasiswa dan tabel user. Jadi kalau kita ada tiga tabel gimana? Ya ambil datanya masing-masing. Tabel misalnya mahasiswa, tabel ini, dan data yang ini. Jadi nggak ada sama aja prosesnya gitu ya. Tapi begini, sebelum kita pakai data ini untuk disimpan ke dalam database, alangkah lebih baiknya kita coba cek nih datanya waktu dikirim betul nggak sih? Misalnya bukan betul itu dalam arti ini, eh, datanya ada nggak sih gitu. Jadi kita untuk meyakinkan bahwa datanya itu ada nggak sih. Nah, untuk itu sometimes kadang-kadang kita bisa menggunakan seperti ini. Karena waktu kita ambil kan kita nggak tahu ini data apa enggak. Mungkin ada kesalahan penulisan kah atau yang lain-lain. Kita bisa menggunakan DD, kemudian kita tulis di sini request follow untuk melihat semua inputan yang kita punya gitu. Tarik beras. Karena kita pengen tahu bahwa ini jangan-jangan kita ada kesalahan gitu ya. Nah, lihat metode sama token. Ini metodenya apa? Post ya. Tokennya ini adalah token CSRF-nya. NIM, oke, ada. Nama ada, tempat lahir ada, tanggal lahir ada, prodi ada. Tadi kita lihat di sini, NIM ada, nama ada, tempat lahir, tanggal prodi ada. Kemudian username password oke. Berarti data yang kita kirim seperti itu. Jadi tinggal kita sesuaikan saja di sini NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, prodi ada. Disamain dengan yang ini.
Oke, kita sudah ini hanya untuk meyakinkan kita bahwa data yang dikirim memang betul-betul ada. Oke, setelah itu maka kita harus bukan kita harus maksudnya. Setelah itu kita akan menginput data username dan mahasiswa dan usernya. Data mahasiswa dan usernya. Yang mana yang dulu disimpan user atau mahasiswa? Nah, kita lihat nih. Nah, user ini memerlukan ID-nya mahasiswa. Jadi sebelum user ini diinput, logikanya ya, sebelum user ini diinput, maka kita harus nginput mahasiswanya. Sehingga di sini kita buat dulu mahasiswa sama dengan new mahasiswa. Ini yang pertama kali diinput. Nah, nah ya, inputnya sama seperti yang sebelumnya. Mahasiswa berdasarkan apa tadi, ini, nama dan seterusnya. Nah, gini. Copy. Nah, gitu kan. Kita akan percepat saja. Gitu. Nah, ini mahasiswa. Mahasiswa sudah kita input, setelah kita sudah ada ini datanya, kemudian kita simpan nih. Nah, setelah kita simpan, nah baru kita bisa menyimpan namanya user. Nah, user ya sama seperti tadi, user, new user. Nggak ada bedanya ya. Ada berapa data di user? Username, password. Ada dua. Jadi sama, user, kemudian user. Oh, sorry. Oh, itu ya. Ini harusnya. Nah, gitu. Nah, gitu kan? User. Nah, jadi username sama password itu sesuai dengan inputan si user gitu ya. Nah, cuman di sini ada namanya label sama ID-nya mahasiswa. Label dapat dari mana? Oke, kita logikanya gini aja. Ini mahasiswa levelnya apa sih? Mahasiswa kan? Nggak mungkin mahasiswa itu levelnya yang lain gitu. Dia levelnya adalah mahasiswa. Jadi kita bisa input manual. Kita bisa definisikan secara manual. Mahasiswa levelnya. Mahasiswa. Nah, gitu. Jadi kita nggak perlu input level. Kenapa nggak perlu diinput? Karena nanti bisa aja orang salah input. Jadi misalnya mahasiswa levelnya diganti admin. Kan nggak mungkin. Nah, satu. Yang kedua, mahasiswa ID-nya dapat dari mana nih? Nah, kita perlu user ini punyanya siapa? Nah, punya mahasiswa mana? Nah, punyanya mahasiswa yang di atas. Nah, dapat mahasiswa ID di mana? Nah, jadi ketika ini mahasiswa kita buat, ketika disimpan, maka otomatis ID-nya akan ada. Jadi makanya seperti ini. Setelah itu selesai, user save. Nah, jadi seperti itu. Jadi beginilah kita kalau mau menyimpan one to one gitu ya, one to one seperti ini. Jadi one to one itu biasanya kita input secara berbarengan. Jadi satu proses ada dua hal, yaitu menyimpan data mahasiswa dan data user. Nah, data mahasiswa dan data user ini one to one. Jadi ada relasinya di mana di sini. Nah, oke. Kemudian ini juga kita sudah menerapkan yaitu metode untuk menginput data yang many to one to many gitu ya. Nah, di sini. Nah, jadi prodinya mahasiswa gitu ya. Prodinya mahasiswa, masih prodi. Nah, ini. Nah, gitu. Jadi otomatis dia adalah mahasiswanya si prodi tertentu, prodi yang dipilih gitu. Oke, setelah ini selesai, kemudian setelah saya simpan datanya, saya mau tampilkan tuh mahasiswanya siapa sih. Jadi di bagian show. Jadi kita sama seperti tadi, kita menggunakan redirect. Use eh, redirect. Nah, use eliminate support facade redirect. Nah, kita pakai redirect ini supaya kita bisa berpindah dari store ke show. Nah, setelah saya simpan gitu ya, saya mau redirect. Tapi sebelum redirect, nah kita pengen pastikan. Jadi karena ini agak sedikit kompleks ya, jadi nanti aja redirectnya. Setelah saya input, kita input nanti dia mau input, saya ingin pastikan bahwa data dua-duanya terinput dengan baik. Kemudian setelah itu baru saya tambahkan redirect. Nah, sekarang kita mau input di sini. Jadi di sini kalau saya save refresh maka dia datanya terinput. Tetapi sebelum itu, nah ingat
Ini pasti error. Kenapa pasti error? Karena ingat tadi, apa namanya, kalau kalau kita nginput datanya ini, maka yang menjadi error adalah Laravel itu perlu adanya merekomendasikan adanya create kolom untuk setiap tabel itu kolom create add sama update add. Nah, di tabel user dan di tabel mahasiswa itu nggak ada. Jadi kan pilihannya dua ya, buat aja di sini di model itu timestamp. Kalau kita nggak mau pakai, kita tulis di sini timestamps false. Cuman menurut saya, kalau di Hubi kan ada. Tapi kalau menurut saya, untuk data mahasiswa ini penting bagi kita untuk mengetahui kapan mahasiswa itu di-input dan kapan mahasiswa itu di-update. Sehingga saya akan tambahkan satu kolom di sini. Toh kita nggak repot-repot, yang input juga adalah si Laravel gitu ya, otomatis. Jadi kita buat di sini created add dan di sini update add. Jadi saya pengen tahu nih kapan sih di-input si user ini, dan lupa di sini adalah date time. Itu. Kemudian di sini defaultnya adalah null. Kenapa null? Karena sebelumnya sudah ada record gitu ya, yang nggak ada datanya. Jadi kita kasih null aja. Mahasiswa, kemudian di bagian user juga saya pengen tahu ini usernya kapan sih dibuat gitu ya. Kapan sih diupdate usernya. Nah, di bagian sini sehingga saya nambahin dua kolom yaitu created add dan updated add. Nah, dua. Dan jangan lupa tipenya juga the time. Kemudian di sini null dan di sini null. Kemudian kita save. Oke, jadi sudah ada ya. Jadi kita lihat, oke, di bagian structure ini ada create add sama update add. Jadi nanti ada informasi mengenai kapan-kapan itu di uh, input dan diedit. Oke, setelah itu saya oke. Jadi saya di bagian sini, saya di bagian pros ini, kita tahu bahwa usernya ada 4 dan di mahasiswa juga mahasiswanya ada 4 gitu ya. Nah, saat ini memang saya cuma ada data mahasiswa. Mahasiswa 1, 2, 3, 4 dan setiap mahasiswa punya satu user sehingga mahasiswa dan user itu jumlah recordnya sama. Nah, kalau kita di sini refresh nanti, nah ini harusnya dia nambah satu. Jadi usernya jadi 5 dan mahasiswa jadi 5. Refresh, mudah tidak ada error. Oke, nggak ada muncul error berarti tidak error ya. Oke, lanjut. Jadi di sini kita refresh dulu ya, apakah benar ada? Oke, ada. Levelnya mahasiswa, ID-nya mahasiswa 5 dan ada create add sama. Nah, di bagian mahasiswa pasti ada mahasiswanya. Nah, oke, jadi berhasil ya. Oke, kalau begitu berhasil. Jadi nanti kalau itu berhasil, nah, jadi di bagian proses input mahasiswa, di bagian terakhir kalau berhasil di input, saya pengen masuk ke ketika sini di bagian show. Kalau berhasil gitu. Jadi kita return, redirect. Kalau berhasil saya mau pindah atau saya mau menuju uh, mahasiswa titik show berdasarkan saya mau ingin menampilkan mahasiswa berdasarkan ID yang berdasarkan ID-nya. ID mahasiswa. Jadi mahasiswa ID. Sekarang kita coba untuk input ya. Salah kok ini ya. Nah ini, kita input baru misalnya mahasiswa yang selanjutnya namanya misalkan Dinda aja. Nah, beda 1 minggu lahirnya. Tenggarong misalkan. Kemudian dia prodi bahasa Inggris misalkan. Datanya yang ini saya pengen biasanya kan username sama passwordnya sesuai NIM. Saya simpan. Nah, setelah saya simpan, dia akan masuk ke dalam database. Oh, ini ada error. Nah, baru ke bagian show ini. Nah, di sini ada error. Errornya apa? Show does not exist. Mahasiswa show itu nggak ada. Nah, kita kalau ada lihat kalau seperti ini, kita bilang bahwa, oh,
Redirect bukan redirect show, tapi redirect root. Nah, saya ada kesalahan ini di sini. Nah, kalau ada error di sini sebenarnya atasnya ini berhasil, cuman waktu ke sini ada error. Jadi saya akan kembali lagi di sini, input mahasiswa yang ketiga. Mahasiswa namanya Linda saja. Linda aja sudah nggak masalah. Eh, Tanah Grogot, Grogot. Mungkin kita ganti ya, mungkin di Desember gitu. Dia perlu di sistem informasi misalkan dia username-nya sama dengan NIM, password juga sama dengan NIM, karena dia masih baru, simpan. Nah, oke. Jadi setelah disimpan, otomatis dia masuk ke eh, langsung ditampilkan. Oh, NIM ID 7, nama NIMA, NIM sekian, tanggal lahir sekian, nah sesuai dengan inputan kita. Kita juga bisa tambahkan di sana, oh ini prodinya mana nih? Dari prodi mana? Nah, kalau begitu, kita di bagian situ, kita bisa tambahkan informasi, oke, NIM nama tanggal lahir, kita tambahkan di sini, misalkan prodi. Prodi. Prodi mana tuh? Nah, jadi kita buat di sini, misalkan data mahasiswa, prodi. Nah, kalau kayak gini aja lah, misalkan anggaplah seperti ini saja, hasilnya seperti apa sih? Nah, ini muncul semua. Kita ingin nampilkan nama prodinya saja ya. Berarti nama. Oke. Jadi namanya siapa? Lina, NIM-nya sekian, tanggal lahirnya sekian, tanggal tanggal tempat lahirnya di sini, tanggal lahirnya prodinya ini. Oh, ya gitu. Kita pengen nampilin username-nya juga gitu ya. Passwordnya perlu nggak? Biasanya nggak perlu. Yes. Tapi itu bebas ya sebenarnya. Kan nggak mungkin ditaruh di situ ya. Nah, kita bisa taruh di mana saja, nggak mesti di bawah, nggak mesti di atas, di mana saja, sehingga nanti tampilannya itu komprehensif username. Kita kasih B aja ya untuk tebal gitu. Nah, itu data mahasiswa, mahasiswa punya user, yang mau ditampilkan dari user itu username-nya. B, jangan lupa, kemudian supaya enter kita kasih BR, refresh. Nah, lupa, B-nya harus tutup ya. Nah, seperti ini. Username-nya sekian, namanya Lina, NIM-nya sekian, tempat lahir ini, dan seterusnya. Ini sudah relasi one to one, relasi one to many sudah muncul semua, oke? Nah, selesai. Jadi nampilinnya seperti itu. Oke, jadi inputnya sudah berhasil. Sekarang yang kita bahas adalah mengenai edit. Ngedit, bagaimana ngedit data? Nah, untuk ngedit data kita tampilkan dulu formnya, gitu ya. Nah, di sini untuk ngedit data sama seperti ini, jadi tidak ada sesuatu hal yang berubah. Sedikit tidak terlalu ada yang berubah gitu ya. Nah, cuma nanti akan saya akan highlight bedanya di mana sih. Jadi mahasiswa ini adalah mahasiswa yang mau kita edit. Nah, jadi data mahasiswanya harusnya sudah ada dong. Jadi kita ambil berdasarkan ID. Nah, ini mahasiswa usernya gimana? Apakah kita ambil saja berdasarkan ID? Ya bisa, cuman kan nggak ada ID-nya. Kan ini ID user, bukan ID-nya, ID mahasiswa, bukan ID-nya user. Jadi di sini caranya adalah dia tinggal begini. Nah, gitu. Jadi usernya kita nggak perlu ambil berdasarkan ID. Tapi karena kita sudah punya mahasiswa, mahasiswa kan ada user, jadi tinggal gini. Mahasiswa kan ada usernya. Nah, gitu. Selesai. Tinggal kita sesuaikan yang lain. Karena kita mau inputnya, karena kita mau ngedit yang sudah ada, maka di sini disebut oh, mahasiswa update. Proses untuk update mahasiswa, kemudian ID mahasiswanya. Bukan ID user ya, ID mahasiswa. Nah, gitu. Yang ini edit ya. Nah, ini nggak ada masalah. Saya pikir sudah. Nah, oke, saya pikir untuk di bagian edit selesai. Nah, jadi jadi kita tinggal buat supaya enak gitu ya, sama seperti yang sebelumnya kita buat menu edit ya. Di mana aja bisa sebenarnya. Username sekian, seperti city informasi. Kita sebenarnya bisa menu itu bisa kita dibuat di mana saja sebenarnya. Jadi
Kayak gitu, lebih banyak menu itu lebih bagus karena lebih mudah untuk akses kemana-mana. Di sini saya akan buat menu yang ini. Di sini di bawahnya saya nampilkan data, datanya ini saya mau edit misalnya. Jadi saya tinggal buatkan menu edit di bawahnya. Nah, di sini ya, misalnya saya mau buat menu edit gitu ya. Jadi kita tinggal buat a href, kemudian ngedit itu kan mahasiswa itu pakai root, kemudian mahasiswa titik edit gitu ya. Sorry kok itu sih. Edit, kemudian ID-nya berdasarkan apa? Berdasarkan ID. ID-nya dapat dari mana? Dari mahasiswa ID. Oke, edit. Kita lihat refresh. Oh, error. Oke, errornya gimana? Mahasiswa ID. Oh, ini bukan data mahasiswa ya. Namanya data mahasiswa. Ada nggak menunya? Ada. Oke, edit. Ya, karena ini seperti itu ya. Edit. Sekarang kita bisa klik-klik ini edit. Nah, oh, ada. Nggak ada metode fit. Nah, mahasiswa fit. Nah, kayaknya saya juga ada salah ngetik ya. Ini bukan fit tapi fine gitu ya. Nah, kita lihat errornya. Di sini kalian bisa melihat nih errornya dari mana aja sih yang membuat error di mahasiswa controller. Kita lihat bahwa saya punya error di sini. Oke ya. Setelah itu sudah saya rubah, saya tinggal refresh ulang. Refresh lagi ya, misalnya supaya untuk meload ulang. Oke, Oke, dia sudah di bagian mahasiswa titik edit dan di bagian resource di bagian edit ternyata belum ada isinya. Isinya apa? Isinya itu sama aja dengan create gitu ya. Cuman yang membedakan adalah ini sini, edit mahasiswa. Kita lihat. Nah, ini adalah data mahasiswa sih yang mau kita edit. Nah, kita lihat ada ini sesuai tanggal lahir, yang ini sudah sesuai username dan password. Nah, password ini kosong isinya. Kenapa kosong? Ya memang biasanya begitu. Jadi kosong. Nah, umumnya begitu. Cuman yang menjadi masalah adalah di prodinya ini prodinya prodi apa gitu kan. Kan nggak mungkin kita pilih lagi. Nah, belum ada data prodi ini. Jadi prodinya kosong. Jadi misalnya saya pengen merubah namanya, bukan prodinya. Jadi harusnya prodi ini adalah sesuai dengan prodi sebelumnya. Kalau nggak salah prodi sebelumnya adalah sistem informasi. Nah, harusnya terpilih secara otomatis. Bagaimana caranya supaya ini terpilih secara otomatis sama seperti yang ini terinput secara otomatis? Nah, ini akan ada kalau yang berupa pilihan akan ada sedikit perbedaan dalam supaya dia terpilih otomatis. Sekarang kita masuk ke dalam form. Mana nih formnya nih? Ini. Nah, jadi kalau misalkan inputannya otomatis, nah itu menggunakan value. Nah, tapi di sini value-nya ini bukan itu berbeda ya antara teks inputan dengan yang ini. Nah, yang di sini kita eh, itu agak sedikit beda. Nah, bedanya di mana? Oke, bedanya di sini. Ini supaya mempermudah kita, saya akan enter aja di sini. Ini kan atribut ya, karena nanti kita akan tambah atribut di sini. Nah, Nah, jadi di sini supaya terpilih otomatis kita bisa buat di sini kondisi seleksi kondisi if. Nah, yang mana yang dipilih? Kita logikanya gini, ini yang mana yang dipilih? Yang dipilih itu sesuai dengan data mahasiswa kan gitu. Jadi tadi mahasiswanya sistem informasi atau yang mana? Yang mana yang dipilih sesuai dengan data mahasiswa. Jadi di sini kita buat prodi ID itu jika prodi ID-nya ini mereka ini sama berarti sama dengan dua kali eh, sama dengan ID-nya prodinya mahasiswa. Nah, ini. Nah, ini kan ada mahasiswa tanggal, maka tanggalnya lahirnya mahasiswa. Jika mahasiswa prodi-nya ini sama dengan prodi ID, maka kita apa? Jangan lupa ND dulu ya. Maka kita di sini tulis kalau inputannya radio, maka kita tulis di sini cek.
Nah, ini. Kita lihat hasilnya dulu. Nah, otomatis terpilih. Lihat logikanya seperti ini. Jadi untuk itu, kalau misalnya mau buat default inputan atau supaya terpilih secara otomatis sebenarnya menggunakan perintah check di HTML. Cuman yang mana yang perlu dicek antara mereka ini kita perlu eh, kasih seleksi kondisi. Jadi kan ini ada prodi. Prodi itu ada ID-nya. Kalau ID-nya prodi sama dengan ID-nya mahasiswa prodi ini, jadi kan mahasiswa juga punya prodi. Jadi jika prodinya yang ini sama dengan prodinya mahasiswa, maka dicentang atau dicek gitu. Seperti itu. Oke. Oke, jadi seperti itu. Jadi sekarang data mahasiswa gampang, jadi mudah gitu ya. Nah, saya pengen rubah mahasiswanya ini, yang saya pengen rubah adalah namanya, nama mahasiswa. Namanya itu saya pengen ubah gitu. Misalkan namanya itu menjadi eh, Lina Duna gitu, misalkan. Baru kita simpan. Oke, terus passwordnya kayak mana nih? Kan passwordnya bisa nggak kita kasih default value untuk password sehingga sama seperti username otomatis ada dan password itu otomatis ada. Nah, jadi untuk password ini biasanya ketika kita melakukan edit ada dua cara sebenarnya untuk password ini mekanismenya. Satu, tapi biasanya memang tidak ditampilkan kayak gini. Nah, jadi caranya adalah seperti ini. Satu, eh, kita biarin aja kosong kayak gini, nggak apa-apa. Jadi kalau nggak diisi artinya tidak di-update. Kalau tidak diisi artinya tidak di-update. Nah, itu cara yang pertama. Jadi biarin aja kosong. Berarti kalau kosong berarti sama dengan yang sebelumnya. Oke. Jadi seperti itu ya. Boleh kayak gitu, boleh. Jadi tapi tergantung keinginan kita lagi seperti apa. Oke. Selanjutnya, oke. Sudah kita kan saya hanya berubah yang ini aja, yang lain nggak mau saya rubah. Boleh dirubah, boleh. Tapi kebetulan saya cuma ingin rubah yang ini. Jadi password ini tetap dikosongkan, maksudnya apa? Kalau kosong berarti kita nggak rubah. Jadi sama dengan sebelumnya. Kalau kita input lagi di sini, takutnya mahasiswa sudah input, kita rubah lagi, kita samain dengan username misalkan, nanti malah si mahasiswa nggak bisa login. Jadi kita biarin kosong, artinya apa? Kita kalau kosong artinya bukan kita kosongin, artinya sama dengan username, sama dengan password sebelumnya. Oke, waktu kita simpan, maka dia akan ke bagian update. Nah, berarti berhasil sudah di sini. Sudah terkirim di sini. Sehingga kita tinggal update. Nah, oke, karena prosesnya sama saja, kurang lebih sama, saya akan karena ini panjang ya prosesnya, saya akan copy paste dari yang bagian store dan kemudian saya akan melakukan perubahan. Oke, jadi ini ngambil datanya seperti ini. Oke, sudah data user dan data ini. Oke, ini ID-nya. Mahasiswanya bukan mahasiswa baru, tapi mahasiswanya yang sebelumnya yang mau kita edit. Nah, jadi di sini ID-nya. Ini apakah user baru? Bukan, ini user yang sebelumnya juga. Sebelumnya, user sebelumnya yang kita mau edit. Jadi di sini ya ada ID-nya nggak ada. Jadi kita nggak perlu pakai ID karena sudah ada mahasiswa. Jadi di sini mahasiswanya kayak gini. Sama seperti yang ini tadi. Nah, oke, sudah semua, nggak ada perubahan. Umumnya bahwa nanti ini tidak umumnya setelah ini selesai sih sebenarnya umumnya. Tapi karena tadi kita bilang bahwa passwordnya ini kalau kosong. Jadi kalau passwordnya itu kosong itu nggak perlu kita update gitu ya. Jadi kalau kosong gitu ya. Jadi kita akan update. Jadi artinya apa? Artinya kalau password ini kita update kalau ada isinya. Kalau nggak ada isinya ya nggak usah kita update gitu ya. Jadi sini kita akan sedikit modifikasi. Kita bilang seperti ini bahwa bahwa password itu kalau dia tidak kosong baru kita update. Nah, jadi kita buat seperti ini. Sehingga, oke. Nah ini. Yang lainnya sama, nggak perlu kita rubah ya. Jadi yang katanya kita rubah itu cuma di bagian ini aja. Satu, dua. Yang ini kita sesuaikan.
Jadi kita hanya ngerubah password kalau memang ada inputannya. Oke, sekarang kita coba. Tadi yang kita rubah hanya Lina Luna, yang lainnya nggak berubah passwordnya. Eh, kita akan cek di sini ya, di bagian user. Di bagian user itu untuk yang Lina tadi, lupa Lina tadi, ID-nya berapa sih? Nah, Lina itu ID-nya adalah 7. Jadi yang ID-nya 7 itu yang terakhir ya berarti. Passwordnya itu kan harusnya sama dengan username. Tapi tadi saya nggak nginput. Bukan berarti dikosongkan. Saya pengen itu sama dengan yang sebelumnya. Oke, kita lihat. Nah, namanya Lina Luna. Passwordnya berubah nggak? Enggak. Kenapa? Tadi karena saya kosongin. Kecuali saya memang pengen ubah. Oke, selanjutnya percobaan selanjutnya. Oke, saya hanya ingin ubah masih passwordnya. Jadi passwordnya itu kalau saya kosongin maka nggak berubah. Tapi kalau saya input baru misalnya Lina 123. Ya, Lina 123. Berubah nggak kira-kira? Simpen. Kita refresh di sini. Kita refresh di bagian user yang si Lina kan ID 7. Nah, berubah. Nah, seperti itu. Oke, saya pikir cukup ya untuk video kali ini. Jadi kita sudah membahas banyak hal sini, yaitu bagaimana kalau kita mau input yang data one to one, one to many seperti itu. Semuanya seperti itu, yaitu kalau one to one kita tadi bilang bahwa inputannya itu biasanya bersamaan itu sehingga di dalam form itu formnya itu adalah gabungan kolom antara kolom eh, tabel pertama dengan kolom tabel yang kedua. Kemudian bagaimana cara nginputnya? Nah, cara nginputnya adalah dengan menginput tabel yang pertama dulu yang tidak ada kolom kolom apa namanya kolom foreign key-nya, kemudian baru menginput tabel yang keduanya. Seperti itu. Kemudian untuk one to many sebenarnya sama saja dengan inputan sebelumnya, cuman yang membedakan itu kita harus memberikan di bagian formnya itu adalah berupa pilihan. Nah, pilihan seperti ini. Pilihan. Kemudian yang dimana pilihan ini disesuaikan dengan tabel di dalam database. Nah, itu. Kemudian apalagi ya? Eh, kemudian untuk di bagian form juga kita sudah tunjukkan bahwa kalau untuk yang pilihan untuk untuk default value itu berbeda antara yang inputan teks dengan yang pilihan. Jadi kalau pilihan itu supaya terpilih dengan benar sesuai dengan data yang sebelumnya, kita harus menggunakan seleksi kondisi. Seperti itu. Saya pikir cukup untuk video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.